Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang kami banggakan, belum lepas dari ingatan kita terhadap tragedi SARA yang terjadi di Bali Noraga, Lampung Selatan, bentrok warga di Kampung Bekri, Lampung Tengah pada tahun 2012, mengetengahkan cerita baru betapa kita sebagai manusia masih belum dapat manusiakan manusia. Oleh karena itu hadirin, betapa pentingnya menjalin tali persaudaraan demi tegaknya persatuan dan kesatuan. Maka pada tahun 1997 di kota Vatikan Roma diadakannya konferensi internasional yang dihadiri oleh para tokoh dan para pembesar agama di dunia. Dalam konferensi tersebut terungkap bahwa Indonesia adalah negara percontohan dalam hidup bertoleransi antar sama umat manusia. Bahkan Paus II menyatakan bahwa Indonesia meskipun terdiri dari beragam suku bangsa, namun tetap hidup dalam kerukunan serta keramah tamahan penuh dengan persaudaraan. Makasih kata orang Melayu, Nuhun kata orang Sunda, terima kasih kata orang Pad, matur sekalitum kata orang Madura, terima kasih kata orang Aceh. Namun kekaguman dunia internasional tersebut kini hanya tinggal kenangan saja, karena perbedaan suku bangsa, bahasa, adat dan istiadat seringkali menjadi pemicu terjadinya permusuhan, perselisihan, pertikaian, bahkan perpecahan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan serta pembangunan dalam negeri ini. Oleh karena itu hadirin, pada musabaqah Syarhul Quran ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah sarahan Al-Quran melalui syair sebagai berikut. rajin mengaji jadi kebiasaan, akhlak Rasulullah jadi pedoman. Izinkan kami menyampaikan syarahan seluruh hadirin semua jadi terkesan Dengan judul Persatuan dan Kesatuan, modal utama dalam pembangunan. Sebagai rujukan, bila kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebab itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal mustami'un wa ila fadilatil ulama al-izzah. Dalam firman Allah tersebut dapat kalimat innamal mu'minuna ikhwatun, wa fil ayatil isyarah ila anna ukhwatal islami aqwa min ukhwatin nasabi. Ukhwah Islamiyah lebih kuat dibandingkan dengan ukhwah nasabiyah. Demikian penafsiran Imam Ali Al-Sabuni dalam Sohbat At-Tafatir juz 3 halaman 226. Sedangkan lafaz innama menurut tinjauan ilmu balaghah yaitu adatul qasri, bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan orang mukmin dengan persaudaraan. Demikian ungkapan Profesor Didin Hafizuddin dalam bukunya Dakwah Aktual yang diterbitkan oleh Gema Insani Press Jakarta pada tahun 1998. Halaman 199 sampai 200. Hadirin sekalian, mari kita samakan langkah, wujudkan kekompakan, satukan arah tujuan, satukan perspektif hidup sehati. Mari kita jadikan perbedaan sebagai sebuah kekuatan, bukan ladang perpecahan, karena kita satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebagaimana Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, pernah mengatakan, bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu, bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Islam pun telah mengajarkan bagaimana cara mengatasi perbedaan yang berdampak konflik, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui Piagam Madinah yang mengatur suku-suku yang bersengketa pada masa itu, termasuk kaum Quraisy dan kaum Muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 sebagai berikut. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته
Janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu. Jika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu daripada. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah, lagi Maha Agung. Hadirin yang kami banggakan, dalam ayat tersebut dapat kalimat waqtasimu bihablillahi jami'a. Secara rinci, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 2 halaman 89 menjelaskan, amarahum bil jama'ati wa nahahum 'anit tafriqati. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk bersatu padu dan melarang bercerai-berai. Dengan demikian, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, maka apapun partainya, apapun benderanya, warna kulitnya, bahasa maupun budaya, kita harus saling menghormati, saling menghargai dan bertoleransi antar sesama. Demikian, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai modal utama dalam pembangunan bangsa, maka langkah awalnya adalah kita tingkatkan rasa saling menghormati, saling menghargai dan bertoleransi antar sesama. Jikalau sikap ini yang kita aplikasikan, maka insya Allah persatuan dan kesatuan kita akan tetap terjaga dan persaudaraan kita akan terus meningkat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum